Teman-teman, tren mobil roadster di Indonesia memang tidak sepopuler seperti yang ada di Amerika atau di Eropa sana. Karena iklim di Indonesia kayaknya kurang bersahabat nih kalau kalian mengendarai mobil dengan atap terbuka atau mobil roadster. Tapi pabrikan juga nggak mau ketinggalan buat mengenalkan mobil roadster ke Indonesia. Dan mobil-mobil ini sampai detik ini masih memberikan nilai eksklusivitas, nilai keunikan jika kalian memakai mobil-mobil tersebut. Dan kalau kalian lagi nyari mobil roadster yang keren, langka, dan harganya cukup murah, sekarang gue punya 2 rekomendasi mobil roadster yang siap kalian bawa pulang, teman-teman. Dan selamat datang di channel Belanja Mobil bersama gue Raka. Ini dia review dari Mercedes-Benz SLK 230 dengan BMW Z3. Ini dia teman-teman, kedua mobil yang pada saat mereka berdua datang ke showroom belanja mobil, gue sendiri udah gak sabar buat ceritain kedua mobil ini kepada kalian, teman-teman. Karena kedua mobil ini walaupun sudah berumur sekitar 20 tahun lebih, masih memberikan nilai heritage atau nilai sejarah atau nilai histori yang sangat dipakai sampai dengan saat ini. Oke, kalau ngomongin sejarah, kita mulai dulu dari BMW Z3. Ini merupakan BMW Z atau BMW Roadster pertama yang dibikin oleh BMW. Sebenarnya bukan yang pertama, teman-teman, tapi dengan penamaan Z itu, Z3 merupakan generasi-generasi awal. Karena mobil ini merupakan mobil yang terinspirasi dari BMW 507 yang sudah keluar dari tahun 1950-an. Dan Z3 sendiri adalah mobil roadster atau mobil sedan compact yang atapnya bisa terbuka dan desainnya itu udah simpel aja, teman-teman, seperti ini. Nah, makanya BMW pada saat itu sukses besar. Ditambah di tahun 1995, mobil ini sebelum keluar resmi di tahun 1996, dia sudah keluar di film James Bond, yaitu film Golden Age. Dan BMW juga mengeluarkan versi dari James Bond-nya dengan warna biru, teman-teman. Nanti kalian bisa lihat gambarnya di sini. Nah, jadi mobil ini sangat sukses pada tahun itu sehingga membuat Mercedes-Benz sebagai rival se-Jermannya kebakaran jenggot, teman-teman. Atau bisa dikatakan nggak mau kalah saing sehingga akhirnya dia mengeluarkan ini, SLK 230. Dimana mobil ini bukan pertama kalinya Mercedes-Benz mengeluarkan versi roadster. Tapi untuk di tahun 90-an, ini merupakan SLK pertama kali seperti Z3. Dan SLK sendiri kepanjangan dari Sport Ledge Kurz, yang berarti mobil sport, ringan, dan dengan atap yang terbuka. Yes. Oke, jadi jelas ya sejarahnya dari kedua mobil ini. Oh, ngomong-ngomong, mobil ini pertama kali keluar di tahun 1996. Dan mobil ini pertama kali keluar di tahun 1995. Jadi beda setahun nih, teman-teman. Tapi untuk unit kita sendiri, ini merupakan Mercedes-Benz SLK 230 tahun 2004 dan ini merupakan BMW Z3 tahun 2001. Sekarang kita lanjut untuk membahas satu persatu bagian desain eksteriornya. Let's go. Pertama, kita mulai dulu dari si hitam ini atau Mercedes-Benz SLK 230 kompresor. Dan ini merupakan SLK yang sebenarnya satu basis dari Mercedes-Benz C200 yang dikenal dengan kode bodi W202, teman-teman. Jadi masalah underdeal sampai detik ini W202 tahu sendiri masih banyak sekali dijual di pasaran dan bisa langsung plug and play atau beberapa part bisa langsung digunakan di mobil ini. Nah, ngomong-ngomong masalah eksterior, mobil ini seperti yang udah bilang keluar di tahun 1996 sampai dengan tahun 2004, di mana dia mengalami facelift atau mengalami sedikit penyegaran di tahun 2000. Dan ini merupakan versi terakhir atau versi last edition dari Mercedes-Benz SLK 230 yang dikenal dengan kode bodi R170, teman-teman. Dan bagian faceliftnya dia sudah meliputi bumper depan, saya skirt sampai dengan bagian belakang sedikit, teman-teman. Nah, tapi kalau kalian tidak memperhatikan langsung, sebenarnya nggak banyak perubahan.
dan eksterior masih sama-sama manis. Ngomongin bagian depan eksteriornya, dia tampak manis sekali karena untuk bagian lampunya desainnya seperti lampu-lampu tahun 90-an, namun dia cukup manis lah berpadu dengan bodi yang kompak seperti ini. Lampunya masih halogen tentunya teman-teman, untuk lampu sennya juga halogen, dan Mercedes-Benz SLK 230 ini juga sudah memiliki fog lamp di bagian bawah. Lalu mobil ini juga memiliki headlamp washer teman-teman di bagian depan sini. Sekarang kita buka kap mesinnya karena mesinnya juga cukup bertenaga teman-teman untuk SLK 230. Ngomongin mesin, seperti yang udah gue bilang tadi bahwa SLK 230 ini dia merupakan mobil yang banyak variannya teman-teman. Jadi ada SLK 200, SLK 230, dan paling gede adalah SLK 320. Dan mobil ini merupakan mobil yang dibekali dengan mesin 2300 cc yang tenaga dari mobil ini mencapai 194 HP dan torsi 240 Nm. Kenapa besar teman-teman? Karena emang mesinnya kapasitasnya besar dan juga dia sudah dilengkapi dengan kompresor. Yang berarti itu kompresor adalah supercharge lah ya. Supercharge ala Mercedes-Benz. Oke? Dan mesin mobil ini sendiri sangat baik kondisinya. Jadi walaupun sudah berumur cukup tua, tapi pemilik sebelumnya ciamik sekali nih merawat mesin ini. Yes, dan mobil ini menyalurkan tenaganya ke transmisi otomatis ke dua roda belakang teman-teman. Jadi rear wheel drive. Oke, bagaimana kalau sekarang kita lihat bagian eksterior dari BMW Z3. Let's go. Oke, kita habis dari si hitam, kita ke rival se-Jermannya. Ini merupakan inisiator teman-teman bisa dibilang. Inisiator atau pendahulu sebelum akhirnya mobil roadster familiar di Amerika ataupun di Eropa. Dan ini merupakan BMW Z3 lansiran tahun 2001, di mana ini adalah BMW Z3 yang sudah facelift atau sudah Life Cycle In Plus atau LCI, yang berbeda di bagian grill, di bagian belakang, dan di bagian samping juga berbeda teman-teman. Nanti gue jelasin detailnya satu persatu, tapi gue jelasin dulu di bagian depannya. Dia berbeda ya daripada si SLK 230, di mana desainnya sedikit menyipit dengan kidney grill atau grill ciri khas BMW itu sedikit lebih kecil teman-teman dibanding dengan seri sedan-sedan yang lainnya. Tapi is okay, masih terlihat cantik sekali desainnya, sporty banget. Dan dia memiliki tarikan garis atau garis bodi di bagian mobil sampai dengan bagian engine hoodnya atau kap mesinnya. Jadi sangat mencirikan sebagai sedan roadster yang sangat sporty. Kita ke bawah, lampunya sedikit lebih modern dibanding Mercedes-Benz karena lampunya walaupun masih multi reflektor, tapi oleh pemilik sebelumnya diganti menggunakan lampu biru atau lampu HID. Dia selain itu lampu sennya masih halogen. Dia ada fog lamp di bagian bawah dan juga ada lampu sen juga nih di bagian bumper bawahnya nih. Unik banget untuk mobil-mobil tahun 90-an. Dan sekarang kita buka langsung bagian kap mesin dari BMW Z3 ini. Oke, ini dia tampak ruang mesin dari BMW Z3, di mana mesinnya itu layoutnya cukup familiar ya teman-teman, karena mesin ini berkode M54B22 2200 cc 6 silinder inline teman-teman, yang tenaganya di angka 170 PS dan torsi di angka 220 Nm. Dan kalau 170 PS kita konversikan ke dalam horsepower, dia di angka 168 HP ya, sekitar segitu. Tapi untuk mesinnya, kalau si Mercedes-Benz pakai kompresor, ini naturally aspirated alias mesin NA teman-teman. Jadi tenaganya sangat instan sekali, walaupun mesin 6 silinder terkenal dengan tingkat efisiensi yang tidak cukup baik. Nah, ngomong-ngomong, BMW memang memberikan rasa berkendara yang enak, lebih mantap dibanding Mercedes-Benz, sehingga mesin ini pun sama bertenaganya ketika gue coba tadi kedua mobil ini. Ngomong-ngomong, transmisinya adalah transmisi otomatis 6 percepatan yang juga dilengkapi dengan Kryptonic di bagian persnelingnya teman-teman. Nah, mobil ini juga menyalurkan tenaganya ke dua roda belakang atau rear wheel drive. Oke, sekian dari mesin ini. Masih rapi banget dan mesin ini masih sehat banget. Jadi kalau kalian mau beli dan penasaran, langsung cobain boleh banget teman-teman.
sekarang kita tutup. Mesinnya sudah pakai hidrolis ya, bekas hidrolis. Sekarang waktunya gue jelasin bagian samping dan bagian belakang. Let's go. Bagian samping dari BMW Z3. Mobil ini memberikan desain samping yang berbeda banget sama SLK, dimana kalau desain SLK itu agak kotak-kotak, tapi BMW Z3 ini desainnya agak kembung-kembung teman-teman. Dari bagian depan fendernya terlihat keluar ya, untuk menutupi bannya yang cukup besar, dan belakangnya juga cukup lebar nih. Jadi kalau kalian pengen modifikasi mobil ini dengan velg-velg lebar, kayaknya fender belakangnya masih sanggup deh, sampai dengan beberapa senti lagi. Nah, ngomong-ngomong, tapi tampilan standarnya walaupun belum dimodifikasi masih sangat cantik sekali. Desain velgnya khas BMW banget, palang 5 yang depan belakang dibalut dengan rem yang sudah cakram juga teman-teman. Nah, untuk masalah velgnya dia menggunakan ring 16 yang dibalut ban ukuran 225 per aspek rasio 60. Jadi kayaknya kalau masukin velg 18 masih sangat cantik juga nih untuk mobil BMW Z3 ini. Dan karena ini merupakan mobil generasi akhir-akhir atau sudah facelift, dia juga sudah lengkap fitur keselamatannya, yaitu ada rem EBS, EBD, dan brake assist teman-teman. Tapi itu aja fitur safety-nya, karena lagi-lagi mobil ini tahun 2000-an. Kita ke belakang. Nah, di bagian belakang sini, mungkin banyak orang yang kontra dari desain belakangnya karena terlihat tidak cukup seimbang antara bagian depan dan belakangnya. Tapi gue pribadi sih, desain belakangnya masih sangat-sangat cantik. Dan ini dia yang membedakan mobil ini sudah facelift atau belum. Karena di bagian lampu belakangnya sini, kalau yang sebelum facelift dia nggak ada lampunya dan nggak ada tutupan chrome-nya nih. Nah, untuk lampunya dia masih halogen semua. Di belakang sini juga kalian ada logo Z3 dan ada kode mesin dari mobil ini yaitu 2200 cc. Nggak kelupaan, di sini juga ada sebuah kunci yang berguna untuk membuka bagasi dari BMW Z3 ini. Karena mobil ini convertible, bukaan dari atapnya tidak seperti Mercedes-Benz SLK, di mana atapnya diletakkan di bagian belakang sini teman-teman. Urusan bagasi, mobil ini masih memberikan kapasitas bagasi yang cukup besar, walaupun nggak besar-besar banget karena ruangan ini tidak dimakan oleh atapnya. Gitu, jadi sangat cerdas ya BMW mendesain dari mobil ini. Oke. Rasanya kalau kalian bawa tas ransel gitu ya, masih muat banget di bagasi Z3. Sip. Tapi lagi-lagi, karena mobilnya masih tahun 2000-an, jadi bagasinya masih kita putar-putar pakai kunci. Sekarang kita lompat untuk membahas bagian samping dan belakang dari Mercedes-Benz SLK 230. Oke, kita udah sampai di bagian samping dari Mercedes-Benz SLK 230 kompresor. Dimana bagian samping ini yang gue suka banget dari tampilan Mercy. Karena seperti yang gue bilang tadi bahwa tampilan sampingnya ini menganut desain yang agak mengotak teman-teman. Jadi terlihat sangat simple dan sangat minimalis jika dibanding dengan BMW Z3. Gue pribadi nih, tim Mercy nih kalau di bagian samping sini. Pas gitu loh. Kelihatannya sangat-sangat indah dan sangat-sangat simple. Nah, tampilan samping yang minimalis ini juga dipadukan dengan, karena mobil ini adalah last edition yang juga sudah AMG package. Jadi dia ada tambahan di bagian side skirt, bagian bumper belakang dan bagian bumper depan teman-teman. Yang membuat tampilannya lagi-lagi makin sporty dan cantik banget. Kalau kalian pakai mobil ini sekarang jalan-jalan pakai SLK 230 ini dijamin menambah tingkat ganteng kalian sampai dengan 150%. Oke. Nah, di samping sini pintunya terlihat lebih besar ya teman-teman, dan ada emblem kompresor di bagian fender depan. Lalu yang keren lagi adalah pada bagian velgnya, di mana velgnya sudah menggunakan velg keluaran AMG dengan ukuran lebih besar daripada Z3, yaitu 17 inci, dibalut ban ukuran 225 aspek rasio 45. Jadi bannya terlihat tipis sekali, dipadukan di bodi yang cukup kompak ini juga. Sekarang kita ke belakang. Di bagian belakang sini, seperti yang udah gue bilang tadi bahwa mobil ini basisnya sama seperti Mercedes W202 C-Class, di mana bentuk lampunya, kalau kalian lihat ini sangat familiar ya teman-teman, seperti bentuk lampu C-Class-nya, dan memang dipakai di Mercy SLK 230 ini. Karena dia facelift,
Di bagian lampu remnya ada juga high mount stop lamp nih di bagian atas sini. Yes, bumpernya bumper AMG, lalu ada muffler tipnya yang berwarna chrome. Bagaimana kalau sekarang kita intip bagian dari bagasinya? Ini dia bentuk bagasi dari Mercy SLK 230, dimana seperti yang udah gue bilang tadi bahwa ketika kalian membuka atapnya, bagian atapnya disimpan di dalam bagasi ini. Tidak seperti BMW Z3 yang diletakkan di atas di bagian tengah. Kalau sudah tertutup seperti ini, sayangnya kalian tidak bisa membawa barang-barang yang cukup tinggi karena barang kalian hanya bisa diselipkan di bagian bawah. Tapi kalau kita lihat, nah kapasitas bagasi dari Mercy ini lebih besar dan lebih luas daripada BMW Z3 teman-teman. Jadi rasanya kalau bawa ransel atau koper masih sangat proper masuk ke dalam bagasi dari Mercedes-Benz SLK 230. Sip. Kita tutup pelan-pelan. Oke, dan mobil ini juga sudah ditambahkan kamera mundur oleh pemilik sebelumnya di bagian bawah sini. Nah, sekarang waktunya gue ceritain bagian interior dari kedua mobil ini. Let's go! Oke, sampai di dalam interior dari BMW Z3 tahun 2001, di mana layout dashboardnya mengingatkan BMW seri 3 yang generasi E46 ya teman-teman nih. Sama persis dashboardnya. Namanya BMW itu memberikan dashboard yang kesannya itu driver oriented, alias dashboard yang emang dirancang buat driver aja teman-teman. Jadi memang berkendara dengan BMW itu memberikan kesenangan sendiri. Nah ngomong-ngomong, kalau kalian pengen tahu bentuk kuncinya kayak gini, seperti kunci-kunci BMW tahun-tahun 2000-an sama. Kita hidupkan saja langsung mesinnya. Oke. Yes, seperti yang kalian dengar ini, mesinnya masih halus, lalu akinya juga masih sehat, dimana memang sangat baik kondisinya mobil ini. BMW Z3 ini seperti BMW kebanyakan, dimana kalian duduknya itu sangat rendah teman-teman. Dan tenang aja, kalau kalian nggak suka duduk rendah seperti ini, bisa juga kalian atur melalui mekanisme elektrik naik turunnya, dan recliningnya juga kalian bisa atur ya teman-teman. Yes, tapi lagi-lagi karena mobil ini mobil roadster, jadi bagian belakangnya kalian nggak bisa tidurkan dengan banyak. Nah, lalu kita bagian setirnya masih sangat baik kondisinya, nggak banyak tombol-tombol, bahkan nggak ada. Dan ke bagian instrumen cluster, dia masih dibekali dengan instrumen cluster analog yang didominasi dengan dial-dial bulat teman-teman. Di bagian kiri penunjuk fuel meter, di sebelah kiri lagi penunjuk speedometer, ada RPM dan ada temperatur suhu dari mobil ini. Di bagian tengah kecilnya ada MID atau informasi mengenai odometer dari mobil ini. Oke, kita ke bagian tengah. BMW Z3 ini untuk audio standarnya memang tidak seperti ini teman-teman, karena untuk mobil ini sendiri dia sudah diganti keluaran audio merek aftermarket yaitu Pioneer. Dan untuk AC-nya masih manual semuanya, namun lengkap untuk mengatur arah semburan dan juga temperatur dari AC mobil ini. Kita ke bawah ada jam digital di bagian bawah sini. Lalu dia juga sudah dilengkapi dengan automatic stability control, karena mobil ini adalah generasi terakhir yang juga sudah dilengkapi dengan 2 buah airbag kanan kiri. Jadi lengkap untuk fitur keselamatannya. Kita ke belakang, persnelingnya seperti yang udah gue bilang, dia ada mode triptoniknya. Kalian tinggal geser ke belakang aja, lalu geser ke kiri. Nah ini merupakan mode triptonik, up and down pastinya. Untuk pengaturan kaca jendela di kanan kiri sini. Lalu kalau kalian bertanya bagaimana cara menutup atap dari BMW Z3 ini, ada tombol di bagian belakang sini teman-teman. Tapi nggak gue tutup, karena kalau ditutup gelap muka gue. Oke, sekarang itu aja yang bisa gue ceritain dari BMW Z3 ini. Kursinya warna merah gini, jadi silver on red, sangat sporty sekali dan sangat bagus sekali kondisinya. Bagaimana kalau sekarang kita lompat ke interior SLK 230? Sudah di dalam interior dari SLK 230. Jadi memang gue suka lompat-lompat gitu teman-teman. Nah ngomong-ngomong, wow, ternyata interiornya lebih mewah, lebih memberikan kesan yang elegan dibanding BMW Z3 yang terkesannya sporty teman-teman. Jadi dia semuanya dibalut dengan warna hitam, hanya saja di bagian joknya ini dia warnanya krim gitu.
yang indah lah, tetap memberikan kesan premium. Mercedes-Benz ini juga sudah dilengkapi dengan fitur-fitur kekinian seperti mobil-mobil modern saat ini, di mana AC dari mobil ini sudah dual zone, jadi makin mantap saja. Lalu kalau kita ngomongin posisi duduk, Mercedes-Benz ini juga masih memberikan posisi duduk yang cukup rendah, di mana kalau kalian nggak suka yang rendah-rendah seperti ini, bisa juga kalian atur melalui metode elektris untuk maju mundur, reclining juga elektrik, lengkap lah teman-teman. Dan elektriknya masih sangat normal, masih sangat sehat teman-teman. Untuk setirnya juga dia sudah bisa diatur teleskopik atau maju mundur. Pengaturannya ada di tengah sini. Tapi untuk tiltnya atau naik turun dia belum bisa diatur. Kita bahas bagian instrumen cluster, di mana sama seperti BMW Z3 dia masih dibekali dengan instrumen cluster analog, 3 buah dial yang besar-besar di kiri untuk penunjuk suhu dan fuel meter atau bensin, di tengah speedometer, dan di sebelah kanan RPM, di mana RPM-nya sampai dengan 7000 teman-teman. Mantap. Lalu untuk layar-layar kecilnya menunjukkan informasi lain. Nah, sekarang gue pengen nunjukin kunci dari mobil ini, di mana kuncinya model jackknife gini. Kita nyalain aja mesinnya. Wah, ini lebih halus lagi teman-teman mesinnya. Coba geber sedikit kali ya. Wah, masih asik banget suaranya. Nah, kalau kita ngomongin sebelah kanan, dia lampunya seperti Mercy lainnya. Dia diputar lewat tuas yang ada di bawah AC, blower AC. Kalau kita ke kiri, dia head unitnya masih bawaannya masih original, yang single din. Jadi masih sangat old school teman-teman. Lalu ke bawah banyak tombol-tombol, di mana SLK ini masih dibekali fitur heated seat teman-teman. Jadi ketika kalian berkendara kedinginan gitu ya, kalian bisa hangatkan bagian kursi ini melalui tombol-tombol yang ada di bagian tengah sini. Dan mobil ini karena tahun 2004 juga sudah kebagian Electronic Stability Program atau ESP, yaitu stability control yang dimiliki Mercedes-Benz. Nah, untuk transmisinya dia otomatis 6 percepatan juga kalau nggak salah, dan mekanisme bukaan kaca jendelanya juga sama seperti BMW Z3 di bagian tengah sini. Ya, masih normal semuanya. Lalu mobil ini juga sudah dilengkapi dengan 2 mode berkendara, yaitu sport dan normal. Mantap. Dan kalau kalian pengen tahu, sekarang gue tunjukin deh bagaimana cara menutup dari hardtopnya atau bagian atap dari SLK 230 ini. Hanya dengan menekan satu buah tombol yang ada di bagian tengah sini teman-teman. Nah, jadi mekanismenya dia terbuka dulu, lalu atapnya keluar teman-teman. Set, manis ya. Nah, kalau sudah begini aman dari hujan teman-teman. Tapi kayaknya sedikit lebih gelap ya. Jadi kita buka lagi. Dan Mercedes-Benz mengklaim buka tutup dari hardtop ini hanya memakan waktu tidak lebih dari 30 detik teman-teman. Jadi untuk mekanisme bukaannya sudah sangat cepat seperti mobil-mobil modern saat ini. Kita buka lagi. Sip, mantap. Oke, sekian bahas interior dari Mercedes-Benz SLK 230. Sekarang waktu yang kalian tunggu-tunggu adalah berapa harga atau uang yang harus kalian siapkan untuk membawa pulang 2 mobil yang eksotis dan masih keren banget ini. Let's go, kita ke depan lagi. Memang sedikit agak effort nih keluar dari mobil sependek ini dan seunik ini untuk orang yang tingginya segede. Nah, sampai di akhir video, seperti yang udah gue bilang tadi, bahwa sekarang gue pengen kasih tahu kalian harga atau uang yang harus kalian siapkan untuk membawa pulang kedua mobil yang masih eksotis, masih unik, masih langka, dan pastinya dapat menambah nilai kegantengan kalian ketika kalian naik kedua mobil ini. Kita mulai dari Mercy dulu, si hitam. Ini merupakan Mercedes-Benz SLK 230 kompresor last edition teman-teman, AMG Line tahun 2004, yang bisa kalian bawa pulang di angka 475 juta dan tentunya masih bisa nego. Ke sebelah
ini merupakan mobil yang dipakai James Bond dalam film Golden Age. Jadi kalau kalian pengen berlaga serius, bisa banget bawa pulang mobil ini. Mobil ini sedikit lebih mahal, dia lebih antik karena dia merupakan lansiran tahun 2001 dengan kilometer di angka 10 ribuan juga. Dan ini kita jual di angka 525 juta rupiah dan tentunya masih bisa nego. Gimana? Kalian tim SLK atau tim Jetri? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai di akhir video, terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Gue Raka pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Lanjut jalan-jalan.